Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semua dipanjangkan umurnya dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, kita diajarkan untuk senantiasa memperhatikan tanda-tanda kemurkaan Allah sebagai bentuk pedoman hidup. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal ini, agar kita dapat menghindari kesalahan yang dapat menarik murka Allah. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 12 tanda kemurkaan Allah yang patut untuk dipahami dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk berselawat dengan menulis selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang sudah berselawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, berikut ini 12 tanda kemurkaan Allah yang patut untuk dipahami dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Ayyuhal Walad, pertanda bahwa Allah sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah. Dan satu saat saja seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak bisa memberi dampak baik bagi diri seseorang dan juga bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang tidak produktif atau berbahaya adalah tanda ketidakpuasan Allah. Kegiatan yang tidak memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat adalah suatu bentuk penyia-nyiaan waktu yang berharga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." Ayat ini mengingatkan bahwa waktu adalah salah satu nikmat Allah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, terus-menerus melakukan dosa tanpa penyesalan. Para ulama berpendapat bahwa salah satu tanda kemurkaan Allah adalah ketika seseorang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat tanpa ada rasa penyesalan atau keinginan untuk bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan maksiat itu, sementara mereka mengetahui." Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat tanpa rasa penyesalan dan niat untuk bertaubat akan menghadapi kemurkaan Allah. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Keengganan untuk bertobat menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap dosa dan keterusan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, tobat adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih gembira terhadap tobat hambanya daripada seorang yang menemukan unta yang hilang di padang gurun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sikap mempertahankan dosa tanpa niat memperbaiki diri dan kembali kepada Allah merupakan tanda bahwa seseorang telah menjauh dari petunjuknya dan mendekati kemurkaannya. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Para ulama juga berpendapat bahwa salah satu tanda kemurkaan Allah adalah ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk darinya. Ini dapat terjadi ketika seseorang terus-menerus mengabaikan tanda-tanda dan petunjuk yang telah Allah berikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup dengan selaput, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menutup hati, pendengaran, serta penglihatan bagi mereka yang memilih untuk menolak petunjuknya. Mendapatkan hidayah adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang mencari kebenaran dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah yang menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan fitrah, cenderung kepada kebenaran. Kemudian setan yang menyesatkan mereka dari kebenaran." Hadis riwayat Muslim. Ketika seseorang tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah, ini dapat mengindikasikan bahwa hati dan pikiran mereka telah tertutup dari rahmat dan petunjuknya, sebagai akibat dari perilaku dan pilihan hidup yang menyimpang dari ajarannya. Dalam Islam, penting untuk senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti petunjuknya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan sejenisnya bersama dengannya." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengikuti petunjuk Allah dan menghindari kesesatan, seseorang dapat memperoleh hidayah dan rahmat-Nya serta menjauhkan diri dari murka-Nya yang besar. Kemudian yang keempat, kesulitan dan kesusahan yang terus-menerus. Menurut para ulama, kesulitan dan kesusahan yang terus-menerus juga bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 42. "Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami timpakan mereka dengan kesusahan dan kesulitan, agar mereka berdoa dengan rendah diri." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menguji hamba-Nya dengan kesulitan untuk mengajak mereka kembali kepadanya dengan doa dan ketaatan. Kesulitan yang terus-menerus dalam kehidupan seseorang, seperti masalah dalam pekerjaan, keluarga, atau kesehatan, dapat menjadi tanda dari Allah bahwa ada ketidakpuasan atau murka-Nya terhadap hamba tersebut. Meskipun demikian, dalam Islam, ujian dan kesulitan juga memiliki makna yang mendalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ujian yang diberikan Allah kepada hamba-Nya adalah sebagai pembuktian iman dan kesabaran mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang mukmin akan terus diuji dalam harta bendanya, dirinya, dan anak-anaknya, hingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa di atasnya." Kemudian yang kelima, terputusnya rezeki dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 30. "Sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia juga menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat atas hamba-hamba-Nya." Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memiliki kendali penuh atas rezeki manusia.
yang dapat dilapangkan atau disempitkannya sesuai dengan kehendaknya. Jika seorang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah atau rezeki yang sebelumnya lancar tiba-tiba terputus, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang murka terhadap hambanya. Allah menunjukkan keagungannya melalui pengaturan rezeki sebagai ujian dan juga sebagai cara untuk mengingatkan manusia akan ketergantungan mereka kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya rezeki itu diturunkan dengan sebab keberkahan, dan tidak ada yang menahan rezeki selain dosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, hilangnya ketenangan hati. Ketenangan hati adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang taat dan dekat dengannya. Jika seseorang merasa tidak ada ketenangan dalam hidupnya, hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati adalah hasil dari kedekatan dengan Allah dan konsistensi dalam mengingatnya. Ketidaktenangan hati bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jauhnya seseorang dari ibadah, keterlibatan dalam dosa, atau kurangnya keikhlasan dalam beramal. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hati seseorang dipenuhi dengan kebencian, rasa iri, dan keinginan untuk melakukan kejahatan, maka ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka. Hilangnya ketenangan hati adalah salah satu tanda bahwa seseorang telah menyimpang dari jalan Allah dan perlu kembali kepadanya dengan taubat dan perbaikan diri. Kemudian yang ketujuh, terhalang dari amal ibadah. Salah satu tanda kemurkaan Allah yang paling jelas adalah ketika seseorang terhalang dari melakukan amal ibadah. Ini bisa berupa kemalasan dalam menjalankan sholat, puasa, atau ibadah lainnya, atau bahkan ketidakmampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang mereka itu lalai dari sholatnya." Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang lalai dalam ibadah, terutama sholat, berada dalam bahaya besar dan bisa menjadi tanda kemurkaan Allah. Ketika seseorang merasa berat atau malas dalam menjalankan ibadah, ini bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang murka dan menghalangi mereka dari kebaikan. Rasulullah bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan, meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal ibadah adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika seorang terhalang dari melaksanakan ibadah, hal ini bisa menjadi tanda bahwa mereka perlu merenungkan kembali hubungan mereka dengan Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedelapan, banyak musibah dan bencana. Dalam Islam, musibah dan bencana adalah ujian dari Allah yang bisa menjadi tanda kemurkaannya jika terjadi berulang-ulang tanpa adanya perbaikan dari hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." Ayat ini menunjukkan bahwa musibah dan bencana adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan hambanya. Jika seseorang atau suatu masyarakat
sering mengalami musibah dan bencana. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang mengingatkan mereka untuk kembali kepadanya dan meninggalkan dosa serta kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang kecuali Allah telah menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah dan bencana juga bisa menjadi peringatan dari Allah agar manusia lebih bersyukur dan mendekatkan diri kepadanya. Jika musibah dan bencana terjadi secara terus-menerus tanpa adanya introspeksi dan perbaikan diri, hal ini bisa menjadi tanda bahwa kemurkaan Allah telah turun. Kemudian yang kesembilan, doa yang tidak dikabulkan. Doa adalah salah satu cara bagi hamba untuk berkomunikasi dengan Allah dan memohon pertolongannya. Namun, jika doa seseorang tidak dikabulkan dalam waktu yang lama, hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya jika mereka berdoa dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Namun, jika doa tidak dikabulkan, hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menguji kesabaran hambanya, atau ada dosa yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya atau menolak darinya keburukan yang setara dengannya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Tirmizi. Jika doa seseorang tidak dikabulkan, penting untuk merenungkan kembali hubungan dengan Allah dan berusaha memperbaiki diri serta menghindari dosa-dosa yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Kemudian yang ke-10, tertutupnya hati dari kebaikan. Dalam Islam, hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan. Jika hati seseorang tertutup dari kebaikan, hal ini bisa menjadi tanda kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Mutaffifin ayat 14, "Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa dosa dan kemaksiatan bisa menutupi hati seseorang, sehingga mereka tidak lagi peka terhadap kebaikan dan petunjuk Allah. Ketika hati tertutup dari kebaikan, seseorang akan sulit menerima nasihat, berbuat baik, atau mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Maka obatnya adalah mengingat Allah dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Baihaqi. Jika seseorang merasa hatinya tertutup dan kesulitan untuk melakukan kebaikan, hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka dan perlu dilakukan taubat serta perbaikan diri agar hati kembali terbuka terhadap kebaikan dan petunjuk dari Allah. Kemudian yang ke-11, kesombongan dan keangkuhan. Kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci Allah dan bisa menjadi tanda kemurkaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Ayat ini menunjukkan bahwa kesombongan adalah salah satu tanda kemurkaan Allah, karena orang yang sombong cenderung meremehkan orang lain dan tidak mengakui keagungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kesombongan dan keangkuhan adalah sifat yang bisa menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan mendekatkan mereka kepada murkanya. Jika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain,
atau merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka dan mengingatkan hambanya untuk kembali bersikap rendah hati dan tawadu. Kemudian yang ke-12, terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat adalah salah satu tanda terbesar kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Raf ayat 96. Dan jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Namun, jika seseorang terhalang dari kebaikan ini, hal ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka. Terhalangnya kebaikan dunia dan akhirat bisa berupa kesulitan dalam mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Dan barang siapa yang mengejar dunia, maka akhirat akan menjauh darinya." Hadis riwayat Tirmizi. Jika seseorang merasa terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat, hal ini bisa menjadi tanda bahwa mereka perlu memperbaiki hubungan dengan Allah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 12 tanda kemurkaan Allah yang patut untuk dipahami dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Mengenali tanda-tanda kemurkaan Allah adalah penting untuk memperbaiki diri dan kembali kepadanya. Janganlah kita menjadi hamba yang lalai dan terus-menerus dalam kesalahan. Tetapi, marilah kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan taubat dan amal ibadah yang ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, agar terhindar dari kemurkaan Allah dan mendapatkan rahmat serta keberkahannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.